Shalom, kembali kita bertemu dengan renungan suara gembala hari ini. Bapa yang baik, kami akan kembali belajar firman Tuhan saat ini. Urapilah kami dan berkatilah kami, nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat dengan setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah memberitakan Injil dari surat 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Untuk memberitakan Injil Tuhan, kita harus melakukan isi Injil terlebih dahulu. Jadi ada bukti yang nyata dan tidak sekedar teori. Dan mari kita memberitakan firman Tuhan dengan ketulusan, tidak mencari pujian atau keuntungan dari apapun yang kita lakukan. Apalagi ketika kita memberitakan Injil Tuhan, memberitakan berita sukacita, keselamatan di dalam Yesus Kristus, semata-mata agar orang lain diselamatkan, agar orang lain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan membawa Injil untuk mencari keuntungan secara materi, untuk mencari keuntungan secara duniawi dan puji-pujian yang sia-sia. Lakukan dengan ketulusan di dalam hati kita. Kemudian kita juga harus melakukan dengan keramahan. Ramah terhadap semua orang dan juga rendah hati. Karena kalau kita tidak ramah dan tidak rendah hati, tidak mungkin kita bisa melayani orang lain. Kita harus menerima dan menghargai semua orang, apapun keberadaan mereka dan bagaimanapun keadaan mereka. Justru kepada orang yang lemah, kita harus menguatkan. Kepada orang yang kekurangan, kita harus berbagi berkat. Itulah Injil yang sebenarnya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Kemudian yang ketiga, mari kita memberitakan Injil Tuhan dengan kasih sayang, dengan dasar kasih yang tulus yang telah kita alami. Karena kita juga telah menerima kasih sayang dari Tuhan. Tuhan telah peduli kepada kita anak-anaknya. Demikian juga kita peduli kepada orang lain, mempedulikan keadaan orang lain. Bagaimana orang lain mungkin butuh penghiburan, butuh kekuatan, mereka sedang dalam kelemahan. Mari kita mengasihi dan menyayangi mereka. Firman Tuhan mengatakan seperti seorang ibu yang merawati dan mengasuh anak-anaknya. Demikian yang harus kita lakukan. Jadi apa yang perlu kita kerjakan? Yang pertama, jangan mencari pujian dari apapun yang kita lakukan. Bersikaplah ramah kepada semua orang. Rendahkan hatimu dan juga mengasihi mereka. Kasih yang nyata harus kita berikan, kita tunjukkan. Bukan melalui perkataan, tetapi melalui tindakan, melalui perbuatan. Di saat orang lain sedang membutuhkan pertolongan, disitulah Injil kita beritakan, Injil kita lakukan, kasih Kristus kita bagikan. Dengan begitu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Untuk memberitakan Injil dan melayani Tuhan, harus didasari dengan ketulusan, keramahan, dan kasih sayang yang nyata. Bapa, kami rindu melayani Tuhan, menyampaikan berita Injil kepada orang lain, kasih Kristus kepada orang lain dengan ketulusan, dengan keramahan, dan dengan kasih yang nyata. Bukan hanya perkataan secara teoritis, tetapi ketika kami melihat orang lain dalam kelemahan, kami menguatkan mereka. Ketika orang lain dalam kekurangan, kami menolong dan memberkati mereka.
Itulah Injil yang sebenarnya melalui tindakan yang nyata. Oleh karena itu mampukan kami ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, dan izinkan kami, urapilah kami menjadi para pelayan yang setia, menjadi hamba yang setia untuk menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami tidak perlu pujian, kami tidak perlu motivasi untuk mencari keuntungan, karena berkat-berkat Tuhan pasti Tuhan sediakan bagi kami yang setia melayani pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa untuk orang-orang percaya, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka punya panggilan beban untuk membagikan kasih Kristus kepada sesama. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.